Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 527 menebus bunga. Karena Tyrant telah meletakkan formasi di luar gua, tidak ada yang bisa dirasakan oleh siapapun di luar. Perlu disebutkan bahwa beberapa teknik Buddha cukup menakjubkan. Misalnya, formasi penyembunyian yang dibuat oleh Tyrant. Kecuali seseorang yang ahli dalam teknik Buddha datang, bahkan Raja Tempur kelas 9 tidak akan dapat melihat sesuatu yang berbeda tentang gua ini tanpa memperhatikan dengan seksama. Selain itu, karena ini adalah tempat yang cukup terpencil, tidak ada yang benar-benar akan memperhatikan gua yang kumuh. Selain itu, tempat ini bukan lagi di Provinsi Liang, melainkan di Provinsi Jin, bukan lagi wilayah kekuasaan 4 negara besar. Jadi, tempat ini relatif aman. Yang perlu dilakukan Tyrant sekarang adalah membantu Jiang Chen dan Big Yellow dalam pemulihan mereka, melakukan segala sesuatu yang mungkin dia bisa. 2 hari kemudian, Tyrant menatap pria dan anjing yang tergeletak tak bergerak di tanah. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah berat. Aura emas pekat menutupi tubuh mereka, membuat mereka tampak seperti 2 kepompong besar. Itu adalah cahaya yang sangat lembut, yang memungkinkan mereka menenangkan pikiran saat berada di dalamnya. Tidak hanya itu, karena Tyrant memiliki sarira minor Saint di dalam tubuhnya, itu membuat cahaya emas menjadi sangat murni, dan memberikan efek positif yang lebih besar pada luka Jiang Chen dan Big Yellow. Namun sayangnya, karena Jiang Chen dan Big Yellow menderita luka parah, mereka sekarang dalam keadaan koma yang dalam dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tidak hanya itu, vitalitas Jiang Chen sangat lemah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Jika bukan karena kekuatan misterius di dalam tubuhnya yang mendukungnya, dia tidak akan berbeda dari orang mati. Kekuatan misterius itu berasal dari pil 9 petir matahari naga yang telah dikonsumsi Jiang Chen pada saat yang paling kritis. Pil 9 petir matahari naga adalah pil dewa yang sangat kuat, dan tanpa bantuan pil ini, Jiang Chen akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Meskipun keterampilan transformasi naga memberinya kemampuan pemulihan diri yang hebat, sekarang keterampilan itu telah berhenti bekerja sepenuhnya karena Jiang Chen berada dalam kondisi yang sangat buruk. Sedangkan untuk Big Yellow, serangan balik dari penggunaan teknik terlarang serta hilangnya esensi darahnya terlalu serius, dan merupakan suatu keajaiban bahwa ia belum meninggal. Namun, karena ia mendapat dukungan dari garis keturunan kuda naga, dan garis keturunan itu terus beredar di tubuhnya, kondisinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Jiang Chen. Sepertinya satu-satunya solusi adalah kembali dan membiarkan Tuan menyelamatkan mereka. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka dengan kemampuanku. Tyrant bergumam. Meskipun dia adalah Raja Tempur kelas 4, dia merasa tidak berdaya saat menghadapi luka parah Jiang Chen dan Big Yellow. Selama 2 hari terakhir, dia telah menggunakan setiap metode yang dia ketahui, tetapi tidak ada yang membawa hasil positif. Biksu itu dapat dengan mudah meninggalkan Jiang Chen dan Big Yellow, meninggalkan mereka di sini untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jiang Chen sebelumnya telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia harus menyelamatkan Jiang Chen apapun yang terjadi, dan dia akan memberikan segalanya. Setelah mengambil keputusan, Tyrant melambaikan tangannya dan menempatkan Jiang Chen dan Big Yellow ke dalam laut ki miliknya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari gua. 3 orang pria terbang dari kejauhan dan berhenti di langit di atas pegunungan ini. Biksu itu mengerutkan alisnya saat melihat mereka. Tanpa ragu, dia menahan napas dan melihat mereka dengan saksama. Mereka semua memancarkan aura yang kuat, dan mereka semua adalah Raja Tempur kelas 5. Dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, mereka pastilah para jenius dari salah satu dari 4 kekuatan utama di Provinsi Liang. Wenhua, kita berada di wilayah Provinsi Jin. Apakah kamu yakin biksu itu akan datang sejauh ini? Salah satu pemuda itu bertanya. Dia adalah seorang jenius dari sekte tak terkalahkan. Kita tidak bisa bertindak gegabah di Provinsi Jin, kita harus bertindak dengan hati-hati. Istana Asuramu telah menderita kerugian besar kali ini, bahkan penjara neraka beku pun hancur. Namun, Jiang Chen itu memang orang yang menakutkan. Aku tidak pernah menyangka dia akan mampu menarik kesengsaraan surgawi. Seorang pemuda lain yang memiliki pedang besar yang diikat di belakang punggungnya berkata. Kata-katanya mengandung sedikit kegembiraan. Dia berasal dari fraksi pedang tak tertandingi. Saat ini, untuk memburu biksu itu, meskipun mereka bertiga telah bekerja sama untuk sementara, hubungan mereka agak buruk karena 3 kekuatan utama terus-menerus saling bertarung. Jadi, karena Istana Asura telah menderita kerugian besar, 2 kekuatan utama lainnya tentu saja akan menikmati kemalangan mereka. Selama 2 hari terakhir, kami telah mencari kemana-mana di Provinsi Liang. Jadi, kurasa mereka sudah meninggalkan Provinsi Liang. Taipan Agung berkata bahwa siapapun yang dapat menangkap biksu itu dan Jiang Chen akan diberi hadiah besar. Selama kalian berdua membantuku menangkap mereka, aku akan membagi hadiahnya secara merata di antara kami bertiga. Pemuda dari Istana Asura yang bernama Wenhua sebenarnya adalah Taek.on ke-6. Dia adalah seorang pria dengan status bergengsi dan basis kultivasi yang tangguh.
Di usianya yang masih muda, dia telah mencapai alam raja tempur kelas 5. Setelah penjara neraka beku dihancurkan, Taekdot Agung telah memerintahkan mereka untuk mencari Jiang Chen dan biksu itu. Dia juga telah menawarkan hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap mereka. Itulah sebabnya Wen Hua bekerja sama dengan para jenius dari fraksi pedang tak tertandingi dan sekte tak terkalahkan, yang akhirnya membawa mereka ke Jiang Chen. Di permukaan, ketiga kekuatan besar ini adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar, yang menjadikan mereka musuh alami istana iblis surgawi. Jadi, tentu saja mereka tidak akan bekerja sama dengan mereka. Pegunungan ini terlihat sangat sepi, kurasa tidak ada seorang pun di sini. Jika kita terus mencari seperti ini, sama saja dengan mencari jarum di lautan. Kata si jenius dari sekte tak terkalahkan. Mari kita telusuri pegunungan ini secara menyeluruh dengan indera ketuhanan kita. Wen Hua menyarankan. Tak lama kemudian, ketiga pria itu melepaskan indera ketuhanan mereka, menyebarkannya ke seluruh pegunungan. Tiga raja tempur kelas 5 dapat dengan mudah mencari di setiap inci pegunungan ini, dan mereka bahkan dapat melihat seekor semut kecil dari atas. Di suatu tempat di pegunungan, dengan ekspresi licik, Tyrant bergumam, anggaplah kalian tidak beruntung karena bertemu dengan kakek Tyrant hari ini. Saudara Jiang, Big Yellow, biarkan biksu ini kembali membantu kalian menebus bunga terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Tyrant berubah menjadi jejak cahaya dan melesat ke langit, muncul di hadapan ketiga lelaki itu. Dasar bajingan, kakekmu ada di sini. Tyrant berteriak dengan arogan. Citra seorang pendeta terkemuka dari wilayah barat hanyalah omong kosong belaka bagi Tyrant. Ketiga lelaki yang tengah asyik mengamati pegunungan itu terkejut, dan mereka menatap biksu yang muncul entah dari mana dengan heran. Seketika, kegembiraan luar biasa muncul di wajah mereka. Biksu Bao, itu benar-benar kau. Aku tidak menyangka kau benar-benar bersembunyi di tempat ini. Kita berhasil menemukan emas hari ini. Wen Hua sangat senang. Menurut apa yang didengarnya dari seseorang, biksu ini telah menemukan harta karun langka di lautan kekacauan. Jadi, jika ia berhasil menangkap biksu ini, ia tidak hanya akan mendapatkan harta karun itu, ia juga bisa mendapatkan pengakuan atas penemuannya, yang akan membuatnya mendapat hadiah besar saat kembali. Biksu, kau benar-benar punya nyali. Kau tidak bersembunyi setelah melihat kami, kau malah menunjukkan dirimu di hadapan kami. Sepertinya kau sudah bosan hidup di dunia ini. Si jenius dari sekte tak terkalahkan itu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menganggap serius Tyrant. Biksu itu hanya seorang raja tempur kelas 4, sementara mereka memiliki 3 raja tempur kelas 5 di sini. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan biksu ini. Kau benar. Biksu ini memang merasa lelah hidup di dunia ini. Namun, tampaknya kalian bertiga lebih lelah daripada aku. Jadi, aku memutuskan untuk menyelamatkan jiwa kalian dari api penyucian. Senyum cerah mengembang di wajah Tyrant. Tidak ada yang tahu mengapa dia tampak begitu percaya diri saat berhadapan dengan 3 raja tempur kelas 5. Saya sering mendengar bahwa para pendeta terkemuka di wilayah barat adalah orang-orang yang berbudaya, jadi Anda tidak diragukan lagi adalah kambing hitam di antara mereka. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup sekarang, selama Anda memberi saya Jiang Chen, saya akan mengampuni hidup Anda. Kata Wen Hua. Siapa yang butuh belas kasihanmu? Kenapa kau tidak datang dan membunuhku sekarang? Jika kau memang hebat, bunuh saja aku. Apa yang dikatakan biksu itu hampir membuat Wen Hua muntah darah. Biksu ini memang aneh, dia jelas orang paling aneh yang pernah mereka temui. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya, kita bunuh saja dia. Karena biksu ini ada di sini, Jiang Chen pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini juga. Si jenius dari sekte tak terkalahkan berkata dengan nada dingin. Setelah mengatakan itu, si jenius dari sekte tak terkalahkan itu menyerang Tyrant. Ia melaju dengan kecepatan penuh dan menyerang dengan agresif. Ia melambaikan kedua tangannya dan melepaskan banyak rune, yang membentuk perisai besar berwarna perak, lalu menghantamkan perisai itu ke arah Tyrant. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat serangan ini, tetapi serangan itu langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Begitu kuatnya sehingga dapat langsung menghancurkan gunung besar. Namun, biksu itu tampak tidak tergesa-gesa, dan tidak ada tanda-tanda panik yang terlihat di wajahnya. Pada saat yang sama, gelombang energi emas melonjak keluar dari tubuhnya dan menjulang ke langit, berubah menjadi sinar emas yang besar. Setelah itu, biksu itu mengeluarkan raungan liar dan melepaskan segel fudonya. Itu adalah tanda yang jelas bahwa biksu itu tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Ledakan. Dari kekuatan besar segel fudo, orang bisa tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Tyrant. Pada titik ini, basis kultivasi Tyrant telah meningkat secara signifikan dibandingkan saat ia berada di lautan kekacauan. Ia sekarang adalah puncak Raja Tempur kelas 4, dan ia setengah langkah menuju alam Raja Tempur kelas 5. Dan ini semua karena Sarira yang menakutkan. Sarira itu telah meningkatkan fisik Tyrant secara signifikan. Lebih jauh lagi,
Sarira itu berada di dalam tubuhnya, dan terus-menerus menyatu dengan biksu itu, yang berarti bahwa basis kultivasi Tyrant berada dalam kondisi yang terus-menerus ditingkatkan. Dia bisa memasuki ranah Raja Tempur kelas 5 kapan saja, atau bahkan mungkin naik lebih tinggi. Dulu ketika ia berada di Chaotic Ocean, dengan kultivasi 4th Grade Combat King miliknya, Tyrant mampu langsung membunuh para jenius 4th Grade Combat King tersebut. Ini membuktikan bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk melawan 5th Grade Combat King. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan keseluruhannya, 5th Grade Combat King tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun Tyrant tidak seaneh Jiang Chen, yang mampu membunuh mereka yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, ia tidak memiliki masalah membunuh seseorang yang hanya satu tingkat lebih tinggi darinya. Segel Fudo bertabrakan dengan perisai perak. Gelombang kejut dari tabrakan kedua serangan itu langsung menghancurkan ruang itu. Segel Fudo adalah salah satu dari 3 segel Buddha tertinggi, dan memiliki kekuatan paling dahsyat dari semuanya. Perisai yang dilepaskan oleh jenius dari sekte tak terkalahkan langsung hancur, perisai itu sangat lemah sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setelah segel Fudo menghancurkan perisai itu, kekuatannya tidak berkurang sama sekali, dan terus menekan lebih jauh ke dalam diri si jenius. Si jenius dari sekte tak terkalahkan itu merasa seolah-olah ada gunung raksasa yang menghancurkannya, dan dia tidak dapat menahannya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Dia menjerit dengan menyedihkan, saat salah satu lengannya terpelintir dan patah oleh segel itu. Dahinya bermandikan keringat. Tidak mungkin, bagaimana pendeta ini bisa sekuat itu? Kejeniusan sekte tak terkalahkan tidak dapat menahan keterkejutannya. Biksu ini terlalu kuat, sulit dikalahkan. Kita harus melawannya bersama-sama, keluarkan senjata kalian, jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Wen Hua berteriak. Sebuah pedang besar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di tangannya, dan bersinar terang. Hanya dengan sekali lihat, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah senjata raja yang langka.